Alhamdulillah wa kafa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Tahassuntu bidil izzati wal jabarut wa atasuntu bil malakut wa tawakkaltu ala al hayy alladhi la yamut. Allahumma musrif anna hadzal bala wal waba wa qina syarra da bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka qad aqtarta ba'da khalqika ala sihri wasyarr walakinnaka tafatta lidzalika bi idnil dur. Fa'udhu bimastafadta bihi mimma aqtarta alaihi bihaqqi qawlika ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi'idhnillah. Amma ba'd. Para sahabat dimilkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman dalam Al-Qur'an, ma asabatkum min musibatin famin nafsi. Setiap apa musibah yang menimpa kita itu adalah salah kita sendiri. Sakit, lumpuh, hernia, dan seterusnya. Entah itu gangguan gaib, santet, ketempelan, dan seterusnya. Itu adalah kesalahan diri kita, bukan kesalahan orang lain atau makhluk lain, baik itu jin atau dukun santetnya, bukan. Tapi karena kesalahan kita. Yang medis juga salah kita. Maka pertanyaannya, kalau ada anak yang sakit itu kira-kira salah siapa? Tidak lain adalah orang tuanya sendiri. Karena dia keluar dari rahim orang tua. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu ketika ada anak yang sakit, hendaknya kalian jangan langsung meruqyahnya meskipun itu boleh. Karena bisa jadi penyakit di anak itu adalah ada sumbernya, yaitu orang tua. Itu hampir rata-rata seperti itu. Setiap penyakit anak yang belum balik itu biasanya adalah sumbernya dari orang tua. Orang tua siapa? Yaitu orang tua yang sering pusing kepalanya. Sering pusing kepalanya. Nah, sering pusing ini kita ngomong ke orang-orang umum ya. Saya ngomong seperti ini orang umum. Nah, sebenarnya pusingnya ini sebenarnya adalah pusing karena bisa jadi ain. Nah, kita tahu sendiri syarat ain itu adalah yahduru biha syaitan wa hasadu ibnu adam. Ain itu syaratnya ada dua, yaitu hadirnya setan dan hasadu ibnu adam, hasudnya anak Adam. Hasud dalam konteks ain itu adalah sanjungan atau pujian. Seorang ibu bangga kepada anaknya, dia memuji langsung dan akhirnya kontribusi setan yang berada di ibunya menularkan sihir-sihir dari jin itu masuk kepada anak tersebut. Intinya, jika ada anak yang sakit, cara menyembuhkannya apapun penyakitnya, hernia, turun berok atau nakal atau lumpuh, nggak bisa jalan, sulit makan nasi, termasuk sulit makan nasi meskipun itu psikologis. Saya juga pernah dulu sebelum saya meninggalkan itu masih pakai hipnoterapi, kita mensugesti orang pakai nasi, tapi cuman bertahan beberapa menit. Ternyata kebanyakan juga hampir sama. Nakal, kurus dan seterusnya. Itu pasti ada salah. Karena baik secara nas maupun secara logika tidak mungkin, secara nakli maupun secara akli nggak mungkin anak ini punya salah. Tapi kok diberi musibah sama Allah? Berarti kita ada isyarat kepada Allah bahwa anak ini ibarat lampu, ada saklarnya dari orang tua. Nah, di samping saya ini caranya bukan bagaimana. Nah, ini saya beri tips para sahabat bagi siapapun yang anaknya sakit ya, kecuali demam, sakit apapun. Pertama, hidrosipalus, sinusitis, sakit gigi, padahal giginya tidak apa-apa. Terus hernia, flek paru-paru, jantung bocor, jantung bengkak, hidrosipalus, kelenjar getah bening, sudah 5 tahun nggak bisa jalan, sudah 5 tahun nggak bisa ngomong atau tuli dan lain sebagainya, kecuali demam. Itu cara ngeruqyahnya adalah cari orang tuanya yang suka pusing. Nah, pertanyaannya kenapa dia suka pusing? Karena pusingnya ini bisa jadi ain. Ya ini kan syaratnya yahduru biha syaitan. Jadi beliau ini ketempelan. Nah,
Jadi kalau merukyah anaknya, caranya harus dengan sertai ibunya. Nanti ibunya pegang anaknya, niat menarik penyakit di anaknya melalui ibu. Kenapa? Karena dia harus dipercayai bahwa itu bukan harus dipercayai, harus disadari, sadar diri bahwa penyakit itu adalah karena kita, bukan karena anak. Salah. Anak ngejep mushaf nggak apa-apa loh ya. Kan enggak sholat apalagi, karena dia masih belum kalaf. Itu secara akliyah. Terus selanjutnya, yang untuk ibu bagaimana pengobatannya nanti? Ya, untuk ibu, untuk yang ain, yang terkena ain, jelas dia itu karena ketempelan harus diswab dulu para sahabat. Ini ketempelan dari mana? Terus jangan dekat-dekat dengan lokasi tersebut. Kalau bisa dinetralisir, diadani supaya, atau dengan metode doa di YouTube saya juga sudah ada cara untuk netralisir tempat angker, sudah saya terangkan 1-3 kali. Insya Allah itu aman, tidak melanggar syariat dan bukan sugesti. Saya ulangi, bukan sugesti, karena metode doa. Walaupun menurut ahli hipnoterapi itu dianggap sugesti, karena doa itu dianggap sugesti. Dari dulu orang pakai menyan, pakai doa dianggap sugesti, tapi ya sah-sah saja menurut mereka. Tapi itu adalah bukan sugesti, tetapi lebih cenderung doa kepada Allah. Para sahabat semua, jadi di sini datang kepada saya ibu dari, sebenarnya beliau ikut pelatihan di mana? Kebumen, dan ini saya disertai Pak Ketua PC Kebumen. Nah, salam teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebelahnya siapa? Sopir. Lepar dia karena terlalu memakan banyak bubul. Jadi Pak sahabat, ternyata setelah saya cek, ini mungkin di ketua PC yang lain karena pandemik banyak nganggurnya, sehingga ayat-ayat rukyahnya tidak dihafal, atau SOP ala JRA juga tidak dipakai. Saya kira itu wajar dan saya tidak menyalahkan atau apa. Intinya tadi ini ada datang seorang ibu punya 4 anak. Subhanallah, luar biasa suburnya. Beliau pernah ikut pelatihan JRA di Kebumen. Ketika itu saya dari Muhyiddin, ya Kolyubi ya. Ya itu di Kebumen dari PBNO. Kemudian beliau ini para sahabat bagi yang lain, sekali lagi, apapun penyakitnya, apapun diagnosa dokter. Jadi anak ini punya penyakit kayak turun berok atau hernia, di mana butirnya itu tidak ada, kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak. Kalau tidak ada nggak mungkin. Jadi mesti ada, cuman kadang kelihatan, kadang tidak, kan seperti itu. Terus kemudian kita cek, lah saya bilang ini bisa jadi lah. Saya nggak ngomong ini pasti ya, karena namanya aja gangguan gaib, sedangkan kita manusia hidup di alam syahadah, jadi tidak bisa mengatakan gaib secara saya melihat jin wujudnya ini pasti, nggak bisa pasti, namanya aja gaib lah. La ya'lamul ghaiba illallah. Jadi tapi sebenarnya alam jin itu gaib-gaib, bukan gaib nisbi, bukan gaib mutlak, gaib nisbi. Para sahabat, jadi ibu ini caranya ketika nanti kita akan ada 2 opsi. Yang pertama, atau dua masalah di sini. Pertama, bagaimana cara meruqyah ibu, kemudian bagaimana cara meruqyah anak. Karena ibunya mengeluh nanya sakit. Beliau mungkin belum paham bahwa beliau sendiri sakit. Gitu lah. Itu yang menjadi masalah. Atau dia punya sakit karena anaknya sakit, dia sudah mengabaikan penyakitnya. Gitu, Bu. Karena dan buah hatinya sakit, jadi wajar. Tapi sebenarnya ibunya sendiri yang sakit. Jadi pertanyaannya, bagaimana menyembuhkan anaknya, mengobati anaknya, meruqyah anaknya, dan bagaimana meruqyah ibunya. Para sahabat yang dimuliakan Allah, perhatikan, untuk anaknya ini caranya ada 2 para sahabat. Pertama cara meruqyah, yang kedua cara menangani ain secara tahapan demi tahap. Untuk meruqyah anak ini diperlukan ibu yang selaku ain memegang anaknya, kemudian niat kepada Allah untuk menarik penyakit di anaknya melalui ibu. Yang kedua, untuk selanjutnya itu cara meruqyah. Cara kedua untuk meruqyah anaknya yaitu bekas wudhu ibunya
nanti dimandikan ke anaknya yang sakit tadi. Entah nggak bisa bicara semenjak kecil, entah apapun penyakitnya kecuali demam. Maaf, flu atau demam. Yang kedua, untuk ibunya sendiri. Nah, untuk ibunya sendiri, cara ngerukyahnya adalah pertama kalian harus menyewab ya, mendiagnosa ini ibunya itu ketempelan dari mana atau ada kasus sihir. Nah, setelah kita swab tadi mengarah kepada rumah kosong di sebelahnya ibu, betul Bu ya. Nah, akhirnya kepalanya pusing. Dan ini bukan sugesti, ibunya awalnya mengira ini hanya sugesti saya bahwa saya itu sering berhalusinasi, saya sering cemas, sering marah tiba-tiba Bu. Nah, mimpi buruk. Nah, biasanya kalau mimpi buruk para sahabat, mimpi buruk, dan itu menurut ibunya awalnya Bu mengira ini psikologis ibunya sendiri, padahal itu sudah jelas bahwa mimpi buruk ini adalah karena dari setan. Setan itu adalah cuma sekedar sifat para sahabat. Ada setan golongan manusia, ada setan golongan jin. Walikulli nabiyyin aduwwa syayatin insi wal jin. Kalimat setan di sini adalah karena faktor ketempelan, baik itu ketempelan yang masuk atau tidak. Dan ini nggak boleh kita ngomong ke pasien sebenarnya. Tapi karena ini adalah tutorial bagi panjenengan semua cara meruqyah, maka saya bilangkan toh ibunya sendiri sudah praktisi. Jadi insya Allah aman, dia tidak tersugesti pikiran kotor. Cuman di ibunya ini kok tahu bahwa ibunya ini gangguan adalah dari mimpi buruk, dan mimpi buruk itu adalah jelas-jelas dari setan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ru'yatus shalihah minallah wal hulumu minasyaitan. Mimpi baik dari Allah, mimpi buruk dari setan. Sekali lagi, mimpi buruk dari setan ini bukan ranahnya psikologis saja. Karena Nabi mengkabarkan tentang itu, maka kita harus yakini bima ja'a ma akhbara bihin Nabi. Apa yang dikabarkan Nabi harus percaya bahwa mimpi buruk itu dari setan. Maka caranya ibunya nanti setelah diruqyah posisi berdiri atau jadi tadi yang nanti saya akan praktekkan begitu ya. Kalau tidak seperti itu, khawatirnya kepalanya ibu pusing terus. Pun diberi sugesti jarak 2 jam pusing lagi. Ya kan? Nanti dikasih herbal, disuntik pakai bahan kimia, kumat lagi. Solusinya ruqyah mandiri, istiqomah 7 hari. Yang kedua, di kepalanya ibu itu ditetesi habatus sauda para sahabat. Tes begini terus menunduk, ya seperti gurah. Terus ditekan di khoisum sini, khoisum atau ayat-ayat tentang ain di sini, ya. Kemudian diarahkan ke mulut seperti ini. Insya Allah pusingnya hilang. Kemudian kalau tidak kan seperti itu Bu efeknya. Jadi pusing berkepanjangan, marah kadang tambah parah, mimpi buruk menjadi-jadi, males, sering bertengkar dengan suami dan seterusnya. Seperti ini. Nah di anak, ini kalau diteruskan Ibu, kalau seandainya kita tidak mengabaikan ini maksud ini cuman sugesti itu main jin-jinan aja. Kalau diabaikan, saya nggak ngomong ketempelan nggak ngomong kesurupan dan sebagainya, karena kesurupan itu hanya orang-orang yang jiwanya lemah atau pulangnya terlalu sore, disurup-surup ke kesurupan. Saya nggak ngomong kesurupan. Masalahnya di anak ini kalau dibiarkan, biasanya tumbuh benjolan. Nah ini saya tanya ibu-ibu, anak-anak ini pernah muncul benjolan enggak Bu? Nah, pernah. Di mana? Di leher atau di kepala? Di leher. Nah kan, jadi di leher itu biasa jadi anak ini di leher memang ain. Nah, biasanya begitu. Terus anak ini aktif enggak? Hiperaktif. Aktif banget dibanding anak-anak yang lain. Iya, paling aktif ya? Iya. Betul. Nah, itu jadi orang yang kena ain para sahabat itu biasanya dia itu harus ada alasan untuk dipuji. Lincah, pinter, putih. Nah, kalau alhamdulillah Pak ini nggak pernah dipuji makanya nggak kena ain. Karena nggak ada kelebihan. Ada goyon-goyon. Oke, jadi karena nggak ada kelebihannya, nggak ada yang muji. Oke, sekarang tahapan demi tahap Bu ya. Jadi untuk ngobati anak dulu atau ibunya dulu? Atau bareng? Bareng ya. Jadi kalau ibunya mintanya memang biar anak saya sembuh, jauh-jauh dari Kebumen, perjalanan berapa kilo? 350 kilo.
sudah 650 para sahabat. Makanya mudah-mudahan kita hanya wa imma yang zaghannaka syaitan fasta'id billah. Jika merasa diganggu setan, isti'adah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya untuk terapi itu diagnosa itu nomor 2 para sahabat. Jadi jangan terlalu ribet ini ngurusi masalah sugesti atau jin atau ain, tidak usah terlalu ribet. Toh yang penting kata Nabi, manis tato aminkum ayan fa'ahu falyafal. Jika kamu manfaat untuk saudaramu yang muslim yang sana, lakukan. Jangan dicaci maki, jangan menyalahkan. Beda disiplin keilmuan, jangan menyalahkan. Perspektifnya beda. Kita membahas, ada pembahasan sukma, orang membahas psikologi, ya tidak ketemu karena sudut pandangnya beda. Begitu, baik kita akan lanjut. Mohon nanti kameranya dipegang, bisa ibunya nanti pegang anaknya, pokoknya kulit Bu. Nanti para sahabat, karena di luar sana ada yang sulit untuk memegang anaknya, karena anak yang terindikasi ain ini biasanya dia itu lincah atau pinter. Ya kebanyakan lincah lah, hiperaktif ya, yuk kesana kesini. Nah solusinya sudah saya beritahukan di video yang sebelumnya. Cara untuk anak yang cara anak yang kalau syaratnya ibu harus pegang jasad fisiknya anak, maka kalau anaknya aktif ya dengan fotonya bisa. Intinya hanya dengan keyakinan ibu bahwa niat menarik itu sudah cukup. Ya, karena apa? Ngeluarkan itu harus lewat lewat ngerasa ibu aja. Karena ibunya muji dulu juga nggak kelarui fisik para sahabat. Jadi muji anaknya, wah anak lincah, langsung benjol sini. Pinter anakku dari anak-anak yang lain itu lebih pinter dan anakku ini. Dia ini insya Allah sukses lah. Setelah itu gak bilang masya Allah, benjolan muncul di sini. Anak itu, anakku ini dulu ngompolan, sekarang gue pinter, sekarang nggak ngompolan. Hernia. Betul enggak? Lain kali Bu, kalau dia peringkat 1, ibu enggak boleh ngomong pinter anak peringkat 1, enggak boleh. Harus masya Allah, la haula la quwata illa billah. Yang dipuji Allah dulu. Dengan seperti itu, seandainya ibu ada gangguan itu enggak akan masuk ke anak. Karena awalnya ibu sudah menamai dengan asma Allah. Paham Bu ya? Nah, seperti itu para sahabat. Darang ru'yahnya ini kita yang kena ain ini bisa jadi Superman seperti ini para sahabat. Dia bisa jadi Superman. Nah. Oke, minta tolong. Ada di. Nah, ini Superman baru, model baru. Superman baru, duduk dulu guys. Kamu dulu. Plastiknya tolong. Ya. Yang satu ditolong. Oh, dibolongi. Enggak apa-apa, masih ada plastik kan? Pak, sarung tangan tuh di sarung tangan. Alhamdulillah. Itu yang suka pusing daerah mana, Bu? Ini sama Oh, tengah-tengah ya. atau belakang. Kalau gitu pusing. Allah, nanti Bu. Apa namanya? Bekas tempat tidur bantal itu harus harus dicuci, terus dibacakan dulu al-falaq. Supaya apa? Supaya ya enggak mimpi buruk. Oh iya. Artinya nanti kalau di sini sakit, sering mimpi buruk. Jadi seringnya pundi, sering ngantuk, apa sering angin turu? Ya kalau banyak pikiran ya susah tidur. Susah tidur ya. Ibu niat menarik penyakit di anaknya ya. Kalau mau mutas dia ada apa? Itu tidak harus tangannya, kakinya anak mana? Bunyinya, tengah ya. Di kresekmu, kresek sini. Oh. Merem. Punya pegang di sini, Bu. Di sini. Di sini loh, madhab pegang sini. Jejer anaknya. Nah, itu jangan wajahnya. Terus ibu kirinya pegang anak. Seperti ini, niat menarik penyakit di anaknya ya. Keseknya langsung ke sini. Pintu.
Rasa hati-hati nak anu lupa. Oh iya. Nah, wes, belum ya. Mungkin nek sekiranya rasa sakit nang kedok lepas wae. Sing penting kalau niat ngetoni penyakit di anak nggih, siap? Ya. Yakin sembuh mboten? Yakin. Yakin Al-Qur'an sifat? Yakin. Allah subhanallah. Ngantar niku Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti niat mewarik mohon maaf di kelamin anaknya itu warik Iya. keluar lewat mulut ya. Ya didorong kalau bisa, maksudnya penyakitnya ini biar keluar. Siap? Ya. Nanti kalau ibu pengen nangis, pengen jerit, terserah, nggak apa-apa ya. Ya. Merem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat dalam hati. Baik para sahabat, kalau di itu berarti terus memberi sugesti masuk area kritikal setelah di teta diberi sugesti positif, itu bukan hipnoterapi. Jadi pejamkan mata sekali lagi, itu bukan hipnosis ya, supaya ibunya tidak lirak-lirik meripatnya, begitu aja selesai. Jadi bukan harus masuk ke area kritikal, yang penting ibunya khusyuk terus niat aja mau berobat dengan Quran. Jadi tidak pakai masuk ke alam bawah sadar. Jadi posisinya itu sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Wa asyhadu illallah. anna Muhammadar Asyhadu Rasulullah. anna Muhammadar Asyhadu an la Rasulullah. ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna illallah. Muhammadar Asyhadu Rasulullah. anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina sayyidina Muhammad Muhammad wa ala alihi. wa ala ali Sayyidina Muhammad sayyidina kama Muhammad shallaita kama ala shallaita sayyidina ala sayyidina Ibrahim Ibrahim wa ala wa ala ali sayyidina sayyidina Ibrahim. Ibrahim. Barik ala Barik Sayyidina ala Muhammad sayyidina wa ala Muhammad alihi. wa ala Sayyidina ali Muhammad sayyidina kama Muhammad barakta kama ala barakta sayyidina ala sayyidina Ibrahim Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, Ya Allah, wa menawi apabila apabila dalam jasad hamba dalam jasad putra hamba putra ada hamba penyakit ada penyakit atau atau gangguan gaib gangguan gaib atau ain, atau aib, hamba akui hamba akui penyakit tersebut penyakit karena tersebut kesalahan karena kesalahan hamba pribadi. pribadi. Ya Allah, Ya Allah, oleh sebab itu oleh sebab hamba itu mohon ampun hamba mohon ampun kepadamu. padamu. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, apabila dalam jasad hamba ada penyakit, apabila dalam jasad putra hamba ada penyakit, ain dari hamba. Ya Allah, hamba berniat mengeluarkan penyakit pada anak hamba ini melalui hamba. Maka dari itu, ya Allah, keluarkanlah penyakit pada anak hamba dan juga di jasad hamba dengan berkah ayat-ayatmu. Amin. Ya Amin. Sembuhkan ya Allah dengan kesembuhan yang tidak kambuh lagi. Amin. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Buka mulut. Terus narik. Ayo di kepala ibu keluar. Yang di kepala ibu keluar, yang di kepala yang di anak ini keluar. Kita hitung sampai 3 loh ya. Ayo keluar. Nanti kalau nggak keluar, bacain ayat. 1, 2, juga yang nempel di rumah-rumah kosong keluar. Yang nempel nang rumah kosong. Betul. D. Boro. Terus tengah, mutua. Terus tengah. Dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. Yang tu, terus, tanah terus, yang tu, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, tanah tu. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور. Aturan yang di kepala, ayo keluar. Yang suka mimpi buruk, sing dari mimpi elek, tuh. Terus, ayo tuh, terus. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. Masukkan dulu, masuk YouTube nggak usah orang profesional. Nanti dilihat orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Niat mengeluarkan penyakit dengan bacaan ayat-ayat Allah. Yusabu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusabu min fawqi ru'usihimul hamim. Min fawqi ru'usihimul hamim. Yusaru bihi ma fi butunihim wal junud. Wa lahum maqami'u min hadid. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin أعيدوا فيها فذوقوا عذاب الحريق. Terus, Allahu Akbar. Terus, yang mimpi buruk, yang suka mimpi buruk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكما واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد. Itu niat bang penyakit siji. Terus sampai terasa plong ya. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو
aziz. Terus, mari Bu. Terus, masih ada sedikit. Terus. Terus. Wah. Sudah terus, Dik. Amin. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. الذي يوسوس في صدور الناس 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 من الجنة والناس 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 الله أكبر. Di dada yang sering membuat marah Bu, sebelah kiri ya, niat melakukan terus satu yang di dada sudah keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak alam nashrah laka sadrak alam nashrah laka sadrak alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra. إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya, nggak mau tanya ucap alhamdulillah. Sini loh, nah, biar bang kamera nih Pak Ketua tak suruh gang kamera biar tim IT-nya hidup. Tim IT kok pandemi kok libur, nggak ada pasien, nggak ada apa namanya, nggak ada Mas. amal nggak, amalan, nggak ada rukmas, nggak ada rokmini kan, akhirnya nggak ada manfaat. Ini para sahabat kalau sudah positif enggak ada beberapa hikmah. Ini saya tetap diam dulu ya, ini di sini juga nggak apa-apa, tapi kameranya betul biar suaranya jelas. Ya saya nih, kalau ngomong kakek ngomong bingung, bentar masukkan sini, nah, gitu loh, biar ngomong biar jelas. Saya ngomong keras-keras sih kesel. Para sahabat, apa hikmahnya? Yang pertama, hikmahnya adalah kita harus lebih isti'adzah kepada Allah, karena ternyata ujian kita kepada anak secara secara tidak langsung bisa menyebabkan penyakit pada anak. Yang kedua, ruqyah itu tidak hanya untuk penyakit medis, penyakit gangguan gaib, ketempelan, santet saja, tapi juga bisa untuk psikologis. Buktinya apa? Ibunya tadi suka marah, psikologis dah. Katamu psikologis, ya kan? Tapi bisa jadi setan. Inal kutuba minai syaitan. Tapi apapun diagnosamu, entah itu psikologis, anggap aja psikologis. Faktanya nanti insya Allah ketika diruqyah aku tidak suka marah-marah lagi. Buktinya si anak tadi hernia. Loh, mana tadi orangnya? Orangnya hilang. Hikmah yang kedua, sekali lagi ruqyah tidak hanya untuk ketempelan, kesurupan dan sebagainya, tidak benar. Tidak benar. Yang ketiga, cara seperti tadi itu bukan mediumisasi, ya. Bukan mediumisasi. Itu ibarat saklar dan lampu. Jadi kalau ada lampu harus dihitung saklarnya. Kan harus pertanyaannya apakah harus pegang? Tidak harus pegang para sahabat. Jadi karena ibu tadi mujinya juga secara tidak langsung, maka sebenarnya cara pegangnya bisa melalui foto dia. Si anak ini kalau misalkan gerak terus di foto aja, pegang ibu, niat, dengan niat ibu aja insya Allah sembuh. Hikmah yang
para sahabat, sebenarnya tidak perlu kalian itu sakit anaknya ke dokter atau ke apa. Di rumah kalian itu sudah ada obatnya, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Tadi saya bacaannya simpel ya, Al-Falaq An-Nas sebenarnya sudah cukup. Al-Falaq An-Nas, dengan seperti itu kita bisa insya Allah biidznillah dengan berkah Quran bisa mengobati penyakit anak kita sendiri. Tadi ada yang komen anaknya itu tidak bisa ngomong, sama metodenya seperti ini. Jadi nanti di ibu di Habatus Sauda nanti bisa di sini Bu ya. Saya nggak jualan, jadi kalau ibu beli monggo nggak apa-apa. Di luar juga monggo. Jadi silakan ibu beli sana. Saya bukan bakul jamu ya istilahnya. Ya apa-apa beli di sana di luar. Jadi di ibunya nanti di Habatus Sauda, tapi sebelumnya di swab dulu para sahabat. Nah, tadi ibu ini ketarik ketika kita swab, dia deteksi gangguan gaib, tidak mengarah kepada ketempelan, tidak kepada sihir, tapi cenderung ke masul jin. Masul jin ini dalilnya alladzina yaquluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Minal mas. Nanti di luar ada yang nggak percaya ketempelan, itu dengan dalil biasanya adalah para dokter dan juga psikolog atau orang. Maka tetap kita sampaikan bahwa tidak terlalu penting lah diagnosa. Jadi caranya bagaimana? Nanti ibunya diagnosa itu tidak penting, yang penting kamu bacakan ayat pada orang tersebut. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Anjuran Allah Subhanahu wa taala. Qul huwa lil ladzina amanu. Terus lagi ibu nanti bekas ibunya kan tadi sering mimpi buruk Bu. Nanti spray dari bantalnya tadi dikum, direndam, dibacakan Al-Falaq An-Nas Bu ya, atau ayat kursi 3 kali cukup, direndam, diaduk, kemudian ditiup. Nah pertanyaan para sahabat, nanti ngapain sih jarang ngobatin orang pakai tiupan? Itu bukan sugesti, bukan. Yang namanya ruqyah itu adalah idza wada'a nafasa fi audani. Jika seorang itu membaca ta'wid ma'an nafas verbal atau sugesti non verbal atau pakai sugesti non verbal, pakai mesmerisme, enggak, harus tiup, namanya aja ruqyah. Itu definisi ulama, harus tiup. Jadi ibu ditiup tadi airnya, terus dipepeh. Terus di anak ibu nanti ibunya wudhu, bekas wudhunya dia tidak boleh mandi kecuali bekas air wudhunya ibu, dan ibu baca Al-Falaq An-Nas ibu ke anaknya. Kalau berhalangan bapaknya aja. Nanti mandi, sebaiknya mandi di atas tanah. Insya Allah berangsur-angsur boleh seminggu hingga 1,5 minggu. Ain ini beda dengan santet para sahabat, sihir. Kalau sihirnya agak cenderung agak singkat. Kalau ain itu agak berat. Kenapa? Kadang di ruqyah tidak reaksi, satu. Yang kedua, sudah dinas oleh Nabi bahwa aksaru mayyamutu min ummati ba'da qadari bil ain. Bahwa ini pertanyaan kenapa ain lebih bahaya daripada sihir. Ya, pertama sudah dinas Nabi. Yang kedua, pelakunya itu jarang diketahui. Kita tidak mengira bahwa penyakit di anak kita itu salah kita sendiri. Satu, makanya kita tidak ada antisipasi. Yang kedua, ketika di ruqyah tidak reaksi. Yang ketiga, biasanya memang ain ini nggak reaksi muntah, nggak mereaksi kesurupan dan sebagainya. Begitu. Sini lah. Ini duduk. Nah, ini ada benjolan enggak ini? Ada benjolan enggak? Ini enggak ada. Ada enggak benjolan di sini? Enggak ada. Kalau besar yang jadi apa? Ahli tafsir. Ya, ahli dari ahli Quran. Allahumma. Ahli Quran. Allahumma. Ya, akhirat bisa mendikan derajat ibunya, insyaallah lebih baik dari ibunya ayahnya. Ya Allah ya lah, nasalah insyaallah. Allah sehat. Begitu Pak sahabat. Sekali lagi rumusnya adalah jangan meruqyah anak secara langsung. Wajib disertai orang tuanya, terutama yang suka pusing. Adzanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Baca sholawat dulu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Mau lah, ayo lawan Mahdi. Iya, salawat. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad alaihi salam.
منار الليالي وطول الدوام اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. Assalamualaikum. Saya tanya tuh, Bu, kemarin sudah enak? Sudah enak kan Bu ya? Iya. Sudah enak kan? Sering mimpi buruk Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Salam teman-teman dulu dong. Siapa ini? Banyak yang dari Kebumen. Koncone sampai nakeh. Guru Sri Supatmi. Salam Boten. Ini Bu Tuti. Bu Tuti Ya. salam dulu nah. Monggo salam Bu Tuti. Yo salam Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya anggota Jamiah Rupiah Aswaja Kebumen. Minta doanya semoga Mohon doanya semoga sehat-sehat semuanya, lancar perjalanannya sampai rumah. amin. Insyaallah. Dan semua Salam penyakitnya yang ada di anak atau di diri saya Nah, supaya diangkat oleh Allah, diberi kesembuhan oleh Allah. Dan semoga semua penyakit yang ada pada diri saya dan anak saya diangkat oleh Allah. Amin amin ya Rabb. Amin amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Atau sampean ingin ngomong sama Tidak anggota Kebumen? cukup. Mau ngomong nggak apa-apa, monggo. Kan kadung tak kene mik, tak kene kasih. Oh, biar ngomong kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kedatangan kami beserta keluarga Bapak Anwaruddin dari kami Naon yang ingin sekali minta doa daripada beliau dari Sidak Salam Aluddin atas keluhan khususnya ibu dan juga putranya yang nomor 2. Semoga penyakit yang selama ini dirasakan oleh beliau terutama ibu Nazir terkhusus anaknya diberi kesembuhan dan diangkat oleh Allah semua penyakitnya dan semua energi-energi atau hal-hal yang berkaitan dengan rumah yang selama ini mungkin menjadi biang daripada penyakit supaya disingkirkan jauh-jauh oleh Allah dan supaya ibunya dan juga hanya diberi kesehatan. Jadi bagi para rekan-rekan terkhusus praktisi Kebumen, mari kita rapatkan barisan dan juga kuatkan iman kita kepada Allah untuk bisa selalu mendakwakan Al-Quran bisyifa. Semoga kita selalu diberkahi dan diberi panjang umur oleh Allah, dan untuk kedepannya PC Kebumen selalu eksis dan selalu bermanfaat bagi masyarakat Kebumen khususnya dan bagi kaum muslimin muslimat pada umumnya. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.